Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang sejarah PKN di Indonesia, dan PKN dalam kurikulum SD 2006 dan 2013. Saya, Aprianti, perwakilan dari teman-teman saya yaitu Novianti, Misbahayati, dan Kintan Kemalajati. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sejarah PKN. Pada awalnya, pendidikan kewarganegaraan muncul dengan istilah pendidikan kewiraan yang mulai berlaku pada tahun ajaran 1973 sampai 1974. Nah, kemudian terus mengalami perubahan sehingga menjadi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki keterkaitan kurikulum dengan pendidikan Pancasila, pendidikan moral Pancasila, dan cabang pendidikan lainnya. Pendidikan kewarganegaraan sudah diajarkan pada tingkat sekolah dasar dan sampai sekolah menengah atas sejak tahun 1969 dengan sebutan kewargaan negara. Kemudian pada tahun 1975 sampai 1984 mengalami perubahan dengan nama pendidikan moral Pancasila. Nah, pada tingkat perguruan tinggi berganti lagi nama dengan istilah pendidikan kewiraan. Pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah berganti dengan nama PPKN hingga pada tahun 2003. Semua tingkat pendidikan menggunakan nama dan kurikulum yang baru dengan sebutan pendidikan kewarganegaraan hingga sampai saat ini. Adapun perubahan kurikulum dari tahun ke tahun antara lain yaitu 1. Kurikulum tahun 1968 sampai 1969. Istilah civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar pakai. Nah, misalnya dalam kurikulum SMP 1969 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang dipakai sebagai nama mata pelajaran yang di dalamnya mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civics. Dalam kurikulum SMP 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negaraan yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kurikulum tahun 1973 sampai 1974. Pendidikan kewiraan dimulai tahun 1973 sampai 1974 sebagai kurikulum pendidikan nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik atau SD sampai sekolah menengah, dan pendidikan PPBN tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk pendidikan kewiraan. Yang ketiga, kurikulum tahun 1975. Istilah pendidikan kewargaan negara diubah menjadi pendidikan moral Pancasila atau PMP yang berisikan materi Pancasila sebagai pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Selanjutnya yang keempat, yaitu kurikulum PPKN 1994. Kurikulum ini mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan nilai P4 saja, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya, yang ditata dengan menggunakan pendekatan spirale meluas pada tahun 1967. Yang kelima, yaitu kurikulum tahun 2004. Dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004, di mana pendidikan kewarganegaraan berubah nama menjadi kewarganegaraan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kurikulum tahun 2006, namanya berubah kembali menjadi pendidikan kewarganegaraan. Maka kurikulum tahun 2006 ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP.
D. Perkembangan PKN di Indonesia. Yang pertama, sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada zaman Hindia Belanda, dikenal dengan nama Burgerkunst. Pada waktu itu ada 2 buku yang digunakan, yaitu yang pertama adalah Indische Beroepskunst. Yang dibicarakan dalam buku tersebut adalah tentang masalah masyarakat pribumi, pengaruh barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan, dan kebudayaan, lalu masalah pertanian, dan masalah perburuhan. Lalu yang kedua adalah Reich and Pledge dari Bambang Darus tahun 1986, karangan J.B. Fortman. Yang dibicarakan dalam buku tersebut adalah badan pribadi yang mengutarakan masyarakat di mana kita hidup, objek hukum di mana dibicarakan Eigendom, Eropa, dan hak-hak atas tanah. Yang kedua, sesudah proklamasi kemerdekaan. Gambaran dari Nu'man Somantri tahun 1976, yaitu yang pertama, kewarganegaraan tahun 1957. Isi pelajaran kewarganegaraan adalah membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Lalu yang kedua adalah Civics tahun 1961. Isi Civics banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD atau Undang-Undang Dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building. Bangsa Indonesia seperti pada waktu pelaksanaan Civics di Amerika pada tahun-tahun setelah Deklarasi of Independence Amerika. Lalu yang ketiga adalah pendidikan kewarganegaraan negara tahun 1968. Diberlakukannya kurikulum tahun 1975, PKN pada prinsipnya merupakan unsur dari PMP, lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang SPN atau Sistem Pendidikan Nasional. Menunjuk pada pasal 39 ayat 2 yang menentukan bahwa PKN bersama dengan pendidikan Pancasila dan pendidikan agama harus dimuat dalam kurikulum semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Maka PKN akan mengalami perkembangan lagi. Dan yang terakhir adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Menurut kurikulum 1994, mengintegrasikan antara pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan nama mata pelajaran PPK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau acuan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta catatan yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Setelah
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian kurikulum 2006. Dalam kurikulum 2006 KTSP, materi keilmuan. Materi keilmuan mata pelajaran PKN mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, nilai sejalan dengan pokok mata pelajaran PKN yang membentuk warga negara yang ideal, yaitu warga negara yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun hal-hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan KTSP adalah sebagai berikut: peningkatan keimanan, takwa, serta akhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu peningkatan potensi kecerdasan sesuai dengan perkembangan dan kemampuan peserta didik, dan perkembangan iptek dan seni, dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Nah, kurikulum 2006 juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kurikulum 2006 KTSP yaitu yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam pendidikan. Yang kedua, KTSP menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu, dianggap paling membutuhkan siswanya. Yang ketiga, KTSP mengurangi beban belajar siswa yang sangat dan memberatkan kurang lebih 20%. Yang terakhir, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum dengan kebutuhannya. Nah, tadi kan kelebihannya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kekurangan kurikulum 2006 KTSP. Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia di samping memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan. Kelemahan KTSP antara lain yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menunjang KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, masih banyaknya guru yang belum memahami secara komprehensif baik konsepnya, penyusun maupun praktek-praktek pelaksanaan lapangan. Yang keempat, masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan. Yang kelima, penerapan KTSP yang merekomendasikan tentang pengajaran jam belajar berdampak pada pendapatan guru. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurikulum 2013 adalah pengembangan 2006. Menurut pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Penataan ulang PKN menjadi PPKN. Salah satu langkah dan penyusunan kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKN menjadi PPKN dengan rincian sebagai berikut. A. Mengubah nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Menempatkan mata pelajaran PPKN sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan. Mengorganisasikan SK atau KD dan indikator PPKN secara nasional dengan memperkuat nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang NRI tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat dari PPKN. Menurut sumber Bali Batang,
Kemendikbud Kemendikbud 2013, salah satu pertimbangan PKN berubah menjadi PPKN adalah karena pada kurikulum 2006 Pancasila tidak dimunculkan secara eksplisit sehingga atau seolah hilang dalam kurikulum PKN, walau ada pokok bahasa yang khusus membahas tentang Pancasila, hanya porsinya sedikit. 3. Ruang lingkup kurikulum atau substansi utama perubahan PKN menjadi PPKN adalah sebagai berikut. PKN 2006, Persatuan dan Kesatuan Bangsa, norma hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila global. PPKN 2013, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Undang-Undang Dasar 1945, serta hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai bentuk negara Indonesia. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.